Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita menyembah Tuhan Yesus yang mengajak kita untuk tidak gampang khawatir. Kata-kata ini lebih saya ambil pada sabda perutusan Tuhan Yesus kepada para murid di Matius bab 10. Pada waktu itu Tuhan Yesus mengutus ke-12 muridnya yang digambarkan sebagai mengutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Perutusan yang tidak mudah di tengah dunia dan masyarakat yang tidak selalu ramah, bahkan cenderung melawan pewartaan Injil. Tuhan Yesus juga sudah menubuatkan atau mengatakan bahwa para murid akan menderita, akan diserahkan kepada majelis agama, akan disesah, dan seterusnya. Lalu Tuhan berkata begini, apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Kita diminta tidak khawatir tentang bagaimana dan apa yang harus kita katakan setiap kali kita menghadapi berbagai kesulitan, baik dalam hidup ini maupun dalam masyarakat. Karena janji Tuhan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Selain mengajak kita untuk tidak khawatir, Tuhan menyampaikan alasannya yang paling pokok. Mengapa kita tidak perlu khawatir tentang berbagai hal yang harus kita putuskan berkenaan dengan krisis-krisis dan kritis-kritis, titik-titik kritis, atau saat-saat sulit. Ketika kita berdoa, apalagi adorasi seperti sekarang ini, Tuhan berkata bahwa itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, saat kita memerlukannya. Kita sering membayangkan bahwa saat adorasi menjadi saat yang intensif, kita bisa mendapatkan pencerahan dari Tuhan saat berdoa adorasi. Tetapi dari pengalaman saya itu tidak terjadi setiap kali. Memang kadang-kadang adorasi dalam keheningan membantu untuk pencernihan berbagai hal yang sedang kita hadapi. Tetapi kalau adorasi itu dilakukan setiap hari, maka ada aspek rutinitas. Itu teratur kita buat. Dan seperti biasa hal-hal yang kita buat setiap hari, setiap rutinitas yang kita buat, kadang-kadang meskipun kita menghadap Tuhan Yesus, kadang-kadang hati kita kesana kemari, dan yang paling sering saya alami juga adalah rasa kantuk. Ketika kita ngantuk, mungkin karena capek, janganlah merasa kita tidak berhasil dalam doa. Karena adorasi itu yang paling penting, kita hadir di depan Tuhan Yesus. Di depan sakramen Maha Kudus kita menyembahnya, hadir sowan kepadanya. Apa yang kita doakan, apa yang kita renungkan itu sekunder. Nah, Tuhan Yesus tadi mengatakan jangan khawatir.
karena Tuhan yang akan memberikan, mengaruniakan kepada kita apapun yang kita perlukan pada waktunya. Dan meskipun adorasi itu menjadi saat-saat yang kadang-kadang seperti rutin dan kita tidak mengalami secara khusus pencerahan-pencerahan dalam hati, tapi kebersamaan dengan Tuhan itu bergema. Kebersamaan kesatuan dengan Tuhan yang dibina, diperdalam dalam adorasi, itu akan sedemikian mempengaruhi. Sehingga apa? Sehingga ketika kita ada dalam situasi karya, dalam kehidupan sehari-hari, ketika menghadapi persoalan, ketika kita sedang rapat, ketika kita sedang memutuskan sesuatu, ada-ada saja pencerahan, kebijaksanaan, solusi yang diberikan Tuhan. Entah melalui ide kita yang spontan, entah juga melalui orang lain atau teman kita, atau grup kita, atau teman-teman panitia atau dalam kepengurusan itu punya ide yang cemerlang. Itu yang mau saya katakan. Roh Kudus berbicara kepada kita melalui banyak bentuk dan cara. Tapi intinya membawa pada solusi dan pencerahan. Jadi jangan selalu berpikir bahwa adorasi menjadi saat kita menemukan pencerahan-pencerahan yang hebat. Mungkin kita ngantuk-ngantuk saja. Mungkin kita seperti tidak fokus karena kecapean badan kita atau pikiran kita. Tapi ketika pada waktu kita melakukan tugas atau bekerja atau apa, Roh Kudus itu bekerja. Karena Tuhan berkata, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Marilah kita meyakini hal ini sambil mohon kepada Tuhan agar kita selalu diberi hati yang damai, hati yang rela, hati yang pasrah kepadanya. Kita lanjutkan adorasi. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.